Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Oke, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup melalui teks bacaan. Oke, yang pertama Ibu Sylvie akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. 1. Peserta didik dapat menyebutkan benda hidup dan tak hidup melalui teks atau yang ada di dalam teks. Nah, sebelumnya Ibu Sylvia mau review kembali. Untuk anak-anak ketahui lagi bahwa benda hidup itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya ini adalah teks yang akan sama-sama kita pelajari dan kita akan melihat benda hidup dan tak hidup apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Oke, Ibu Sylvia akan membacakannya. Dengarkan ya. Judul: Peliharaan lingkungan rumahku. Lingkungan rumahku adalah salah satu tempat yang sangat kusukai. Di lingkungan rumahku banyak orang yang memelihara hewan peliharaan dan juga tanaman bunga. Sejak kecil, aku sudah memelihara beberapa ekor kelinci. Tetangga rumahku juga memelihara burung kakatua dan bunga mawar yang sangat banyak. Setiap sore kami memberi makan hewan yang ada di kandang dan juga menyiram bunga yang ada di dalam pot agar mereka tumbuh dengan baik dan subur. Oke anak-anak, ini adalah teks bacaannya. Sekarang kita akan melihat atau kita akan menemukan benda hidup dan tak hidup yang ada di dalam teks dengan judul Peliharaan Lingkungan Rumahku. Oke, kalau kita lihat di sini ya, Ibu Sylvia akan menunjukkan benda hidup dan tak hidup apa saja sih yang ada. Yang pertama, rumahku. Nah, kalau anak-anak ingat, rumahku atau rumah itu termasuk di dalam contoh benda hidup atau benda tak hidup ya. Nah, benar sekali, ini adalah contoh benda tak hidup. Selanjutnya, kelinci. Nah, kalau kelinci benda hidup atau tak hidup ya? Nah, benar sekali, benda hidup karena dia tergolong di dalam kelompok hewan. Lanjut, burung kakatua. Nah, burung kakatua juga termasuk di dalam contoh benda hidup. Berikut, bunga mawar. Nah, bunga mawar juga adalah contoh benda hidup. Nah, Ibu Sylvia mau kasih tahu dulu. Di sini kita sudah dapat 4 contoh benda hidup dan benda tak hidup. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Kandang. Nah, kandang ini juga adalah contoh benda tak hidup atau biasa kita bilang rumah hewan atau rumah binatang. Yang terakhir, pot. Nah, pot ini adalah tempat untuk menaruh bunga. Jadi itu adalah contoh benda tak hidup. Nah, jadi dari 6 contoh ini ada 3 benda mati dan ada 3 benda hidup. Ayo kita sama-sama sebutkan ya. Yang pertama rumah, yaitu benda mati. Kandang benda mati, pot benda mati. Selanjutnya benda hidup. 1 kelinci,
2 burung kakak tua, yang ketiga bunga mawar. Oke, nah dari teks bacaan ini anak-anak sudah bisa mengetahui ya, ada 3 benda hidup dan ada 3 benda tak hidup. Oke, kita ulangi lagi. Benda hidup dan tak hidup di dalam teks yang tadi ada 6. 1 rumahku atau rumah, 2 kelinci, ketiga burung kakak tua, 4 bunga mawar, 5 kandang atau rumah hewan, yang keenam pot atau tempat menanam bunga. Oke anak-anak, ini adalah 6 benda hidup dan benda mati yang kita temukan di dalam teks. Harus kalian ingat baik-baik ya, karena teks bacaan ini adalah contoh untuk kita mengikuti atau kita mempelajari formatif 2 nanti. Jadi kalian ingatkan baik-baik, pelajari kembali lagi teks bacaan yang tadi supaya ketika formatif 2 kalian mengingat dan juga bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye anak-anak.